Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita sebentar lagi akan masuk di dalam saat teduh. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian meletakkan sejenak segala beban hidup, segala beban pikiran, segala sakit hati, perasaan apapun. Mari kita tanggalkan dulu. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Dalam Tuhan justru ada jalan keluar, ada kelepasan, dan ada kemenangan. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar seperti kata-kata lagu ini Tuhan. Di saat badai bergelora, kami akan terbang bersamamu Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Karena itu Tuhan, kami mau lebih lagi akan pribadimu. Kami mau lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Tuhan, urapi kami. Berikan kepada kami belas kasihan-Mu. Berikan kepada kami pertolongan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar ketika nantinya membaca firman-Mu, biarlah kami boleh memperoleh sesuatu dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita akan membaca kembali hari ini Alkitab kita, di mana oleh pertolongan Tuhan hari ini kita telah sampai di kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ya. 1 Petrus pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Mari perhatikan bersama-sama ya dari Alkitabnya masing-masing. 1 Petrus pasal yang ketiga.
hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Tetapi Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah
setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin ada banyak sekali yang saudara dapatkan dari pembacaan Alkitab hari ini. Tetapi saya akan mengajak saudara mengulang pada bagian ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saya ulangi, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya ada masanya, ada kalanya saudara dan saya berbuat baik. Dan karena saudara dan saya berbuat baik, maka karena itu pula saudara dan saya menderita. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami seperti yang saya alami. Beberapa kali saya mengalami, saya mau berbuat baik, niat saya baik, dan saya berusaha menolong orang. Tapi ternyata karena itu jugalah saya harus mengalami penderitaan. Tentu kita berharap ketika kita berbuat baik, langsung terjadi hal yang baik dalam hidup kita. Saya rasa hampir semua orang mengharapkan hal itu. Tetapi ternyata ada saatnya. Dan dikatakan adalah lebih baik menderita karena berbuat baik. Ada saatnya di mana saudara berbuat yang baik. Dan untuk itu saudara harus berlinang air mata. Mungkin saudara menolong seseorang. Dan tidak lama kemudian orang yang saudara tolong itulah yang ternyata menusuk saudara dari belakang. Mungkin saudara berjuang bagi seseorang dan ternyata orang itulah yang kemudian menyakiti hati saudara begitu rupa, bahkan memburukkan nama saudara. Itu adalah kisah yang banyak terjadi di dunia ini. Kalau saudara dan saya mengalaminya, saudara dan saya tidak sendirian. Ada banyak orang yang mengalaminya. Karena sampai sekarang berbuat baik tapi kemudian harus menderita masih seringkali terjadi. Dan Alkitab berkata seizin Tuhan. Dan itu baik. Lebih baik menderita karena berbuat baik daripada saudara dan saya menderita karena memang kita berbuat dosa. Kita berbuat salah dengan kata-kata kita, lalu kita dihukum karena kata-kata kita. Kita berbuat salah dengan tindakan kita, lalu kita menderita karena tindakan kita. Itu hal yang biasa. Dan itu bukan hal yang mulia. Tetapi kalau hari ini seizin Tuhan ada di antara saudara dan saya mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, izinkan saya sebagai saudara dalam Tuhan mengingatkan. Itu adalah kasih karunia. Bertahanlah dan percayalah Tuhan sedang menyediakan hal yang jauh lebih baik lagi bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Yuk kita akan berdoa sama-sama. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Ya, ayo kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana seringkali karena kami berbuat baik, ada kalanya memang tidak bisa dipungkiri justru karena berbuat baik itu kami menderita. Tapi hari ini firman-Mu menguatkan hati kami Tuhan. Untuk kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi patah semangat, tetapi kami justru semakin bersemangat. Karena kami sungguh tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan perkara yang jauh lebih baik lagi bagi kami. Sebab itu terima kasih Tuhan, dan kuatkan kami terus berjalan di jalan-Mu sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara punya teman-teman yang belum percaya Yesus, tetangga, saudara yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan mereka. Kiranya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita ya. Bapa, dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman, rekan-rekan seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini mungkin mereka masih mengalami siksaan, penderitaan, penganiayaan karena nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa buat mereka. Kami tidak mau jemu-jemu berdoa buat mereka, memohonkan belas kasihan-Mu untuk mereka. Kuatkan mereka dan keluarga mereka Tuhan. Dan kalau boleh lepaskanlah teman-teman, saudara-saudara seiman kami ini dari segala penderitaan, aniaya yang mereka hadapi. Mohon belas kasihan-Mu bagi mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sangat tidak menyangka betapa luar biasanya kasih-Mu yang begitu hebat bagi Indonesia Tuhan, sehingga sampai hari ini negara kami dalam keadaan yang baik. Di tengah-tengah pandemi COVID di berbagai negara yang meningkat, negara kami masih terjaga. Bahkan kota kami sempat beberapa waktu lalu nol dari penderita COVID. Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu terus Kau nyatakan atas kota kami, bangsa kami Indonesia, negara kami yang tercinta Indonesia. Dalam nama Yesus, pemulihan, belas kasihan, dan pertolongan Tuhan kiranya Tuhan nyatakan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Ampuni juga kiranya Tuhan kesalahan, dosa, pelanggaran pendahulu bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, segenap bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Berikan pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami, dan biarlah melalui pengampunan-Mu tercurah pertolongan dan berkat-Mu atas Indonesia. Bahkan biarlah banyak jiwa boleh dituai bagi kerajaan-Mu di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, dalam nama Yesus kiranya Engkau akan memberikan kepada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas dalam melayani-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan ketulusan, bahkan Tuhan juga kiranya mencukupkan segala apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan bahkan Tuhan juga perlengkapi kami dan keluarga kami lebih lagi, sehingga dapat lebih luar biasa melayani, dapat lebih lagi jadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Bapak, kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu ini, berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Damai sejahtera dan pertolongan-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan oleh belas kasihan-Mu Engkau akan Tuhan memberikan pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih yang baik kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik ada saat ini di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Bapak, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau bersatu hati dan berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau pulihkan setiap yang sakit ini. Sembuhkan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, biarlah untuk kami semua yang mungkin masih mengalami masalah, kalau masalah-masalah terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya tunjukkan salah kami, dan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya. Dan kalau semuanya ini Tuhan, dalam semua masalah yang kami hadapi, kami mohon belas kasihan-Mu, agar damai-Mu, sukacita-Mu, kekuatan-Mu, bahkan kemenangan yang daripada-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa,
Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus Tuhan menguasai kami dan keluarga kami, menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik, sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk masing-masing kita berdoa bagi pergumulan kita, ya. Kita akan berdoa masing-masing. Baik, saya rasa sudah ya. Mari kita akan lanjutkan doa kita. Kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan kami, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal, di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.